Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya untuk meningkatkan kualitas ketenaga kerjaan ya. Setelah kita tadi membahas tentang masalah ketenaga kerjaan, kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja gitu ya. Yang pertama, membuat undang-undang baru di bidang ketenaga kerjaan ya. Perlu diingat, Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya. Nomor 13 Tahun 2003. Secara substansi mungkin masih layak untuk dipertahankan gitu. Namun, melihat kondisi kemajuan ekonomi saat ini, mungkin undang-undang ini perlu disesuaikan dengan kondisi terkini. Undang-undang baru perlu diperlukan untuk mengatur banyak hal dan keberpihakan kepada tenaga kerja yang lebih nyata ya, terkait dengan pemberlakuan upah minimum, kemudian yang memperhatikan standar hidup layak gitu ya. Meskipun upah minimum sejauh ini sudah berjalan, namun sebenarnya tetap saja tenaga kerja merasa upah minimum tersebut belum cukup memadai, sehingga mendorong mereka untuk selalu menuntut kenaikan upah minimum yang berakibat terganggunya produktivitas kerja. Selanjutnya adalah perbaikan pendidikan. Perbaikan dalam pendidikan ini sangat menentukan kualitas dari angkatan kerja, dari tenaga kerja gitu ya. Seperti yang kita tahu, pendidikan yang baik akan mampu menghasilkan tenaga kerja yang mutunya lebih baik. Namun, selama ini tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia sebagian besar hanya lulusan SD gitu ya. Hal ini sangat disayangkan karena dengan hanya lulusan SD, mereka tidak memiliki kualitas yang sesuai dengan diinginkan pasar tenaga kerja sehingga mereka menjadi pengangguran. Kalau untuk yang kita lihat saat ini sebenarnya tidak hanya SD ya. Banyak yang lulusan SMA tapi belum bisa bekerja, bahkan banyak yang sarjana tapi masih belum bisa bekerja gitu, masih belum bisa menemukan pekerjaan gitu. Di samping karena keterbatasan lapangan pekerjaan juga karena mungkin yang pertama koneksi ya. Kemudian kemampuan daya saing dari orang tersebut gitu ya, angkatan kerja tersebut yang mengakibatkan masih belum bisa bersaing untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja gitu ya. Yang selanjutnya adalah perluasan lapangan pekerjaan. Perluasan lapangan kerja adalah hal yang paling menjadi prioritas pemerintah ya. Karena setiap tahun jumlah calon tenaga kerja itu terus meningkat gitu. Sehingga kalau tidak ada lapangan pekerjaan, maka mereka akan jadi pengangguran gitu ya. Perluasan lapangan kerja ini bisa dilakukan secara langsung misalnya melalui penerimaan pegawai negeri sipil gitu ya, aparatur negara seperti polisi atau tentara nasional gitu ya. Nah, tentunya setiap calon tenaga kerja yang ingin diterima harus memiliki syarat tertentu yang sesuai. Nah, perluasan lapangan kerja juga bisa dilakukan secara tidak langsung, misalnya melalui perusahaan swasta gitu ya. Dalam hal ini pemerintah memberikan insentif fiskal dan moneter bagi pihak swasta agar mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak gitu. Selanjutnya adalah informasi ketenaga kerjaan. Nah, informasi ketenaga kerjaan itu bursa ya, bursa tenaga kerja gitu ya. Ada kecenderungan informasi ketenaga kerjaan itu tidak tersebar secara merata, sehingga calon tenaga kerja tidak tahu ada pembukaan lowongan pekerjaan tertentu ya. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa melamar pekerjaan tersebut atau malah didahului oleh yang memiliki akses informasi ya atau relasi yang lebih baik. Nah, untuk itu, pusat informasi ketenaga kerjaan harus disebarkan secara lebih baik agar calon tenaga kerja yang memiliki kualitas yang disyaratkan dapat mengaksesnya lebih mudah, gitu ya. Oke, untuk ketenaga kerjaan cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.